Halo halo, pastinya sehat-sehat semua kan? Ketemu lagi di sekolah minggu kelas Madia. Hari ini kita mau belajar Alkitab dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7 dengan judul Yesus Kristus lahir. Kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai. Bapak yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, sementara kami mau mulai pelajaran, kiranya Engkau yang menyertai kami dan mempersiapkan hati kami agar kami boleh mengerti tentang cerita Alkitab yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kisah kelahiran Yesus merupakan kisah keselamatan yang agung, sekaligus kisah sejarah nyata. Yesus bukanlah manusia biasa. Hari kelahirannya bukanlah kelahiran biasa. Ada dua macam tanggapan tentang kelahiran Yesus. Tanggapan pertama adalah percaya bahwa kelahiran Yesus sungguh terjadi. Dan tanggapan kedua menganggap kelahiran Yesus hanyalah dongeng belaka. Namun, nubuat kelahiran Yesus sudah ada dalam Perjanjian Lama. Nabi Yesaya bernubuat, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nabi Mika bernubuat, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Apakah nubuat-nubuat tersebut benar dan digenapi? Mari kita lihat dalam ayat kita hari ini, Lukas 2 ayat 1 sampai 7 mencatat bahwa waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri, termasuk Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ia berangkat ke sana supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Dari cerita tadi, tepat seperti yang dibuatkan. Hal ini meyakinkan kita bahwa peristiwa kelahiran Yesus adalah nyata dan tercatat dalam sejarah. Kisah kelahiran Yesus benar-benar terjadi di sebuah kota yang bernama Betlehem. Nubuat para nabi itu tergenapi, dan ajaib pula cara Allah menggenapinya. Pertama, Yusuf dan Maria pergi meninggalkan tempat tinggal mereka dan pergi ke Betlehem karena harus mendaftarkan diri ke kampung halaman mereka. Bukan suatu kebetulan perintah kaisar ini dikeluarkan, karena perintah kaisar inilah yang membuat mereka melakukan perjalanan ke Betlehem. Mereka dituntun Tuhan ke tempat di mana Yesus harus lahir. Kaisar yang berkuasa waktu itu dipakai Tuhan untuk menjalankan ketetapannya. Kedua, Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan muda, atau kata lainnya, seorang perawan atau perempuan muda yang belum menikah. Dia adalah Maria, dan ia akan menamakan anaknya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ini menggenapi nubuat Nabi Mika yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ia memang baru lahir sebagai manusia saat itu, tetapi sesungguhnya ia sudah ada sejak mulanya. Karena itu, dia disebut Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang nyata ada di tengah-tengah manusia sebagai manusia. Kita tahu bahwa kelahiran Yesus adalah kisah sejarah dan nyata, bukan dongeng atau khayalan. Umat Tuhan sangat mempercayainya.
Yesus datang ke dunia ini karena dia mempunyai tugas yang penuh kasih untuk menebus dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Karena kelahirannya ini, manusia yang berdosa mempunyai harapan untuk mempunyai hidup yang kekal. Maka dari itu, marilah kita menceritakan kisah kelahiran Yesus kepada semua orang. Amin. Ayat hafalan kita dari Yesaya 7 ayat 14b. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk cerita Alkitab hari ini. Kami mengerti bahwa kelahiran Yesus ke dunia adalah nyata. Karena hal itu juga kami semua memiliki pengharapan hidup yang kekal. Bapa, terima kasih untuk kesetiaan murid-murid dalam mengikuti sekolah minggu online ini. Bapa, jaga dan sertai mereka setiap saat, agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. God bless you.